Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, sore hari ini di acara podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badi Sinaga dan saya sendiri Badi Sinaga. Kali ini saya selalu menemani saya dalam acara ini Pak Blangkon. Terima kasih Pak Blangkon. Jadi sahabat Lugas TV, narasumber kita kali ini mengenai sejarah Geger Cilegon. Siapa yang tidak mengetahui? Kalau masyarakat Cilegon tidak mengetahui, waduh, udah kelewat banget. Tahun 188, persisnya kurang lebih 133 tahun yang lalu, terjadi tragedi yang besar, ya. Dan kali ini tamu kita, ya, saya perkenalkan, ya. Pertama, Bapak Bambang Irawan selaku penggagas daripada workshop sejarah Geger Cilegon. Dan di sebelah Pak Bambang Irawan adalah Pak Haji Asep Saifullah. Beliau adalah keturunan kelima dari Kiai Haji Wasid. Nah, kita mau tanya nih, karena dengar-dengar mau ada membuat suatu kegiatan acara untuk ulang tahun, kalau nggak salah tanggal 9 Juli. 9 Juli ya. Oke, oleh sebab itu tidak lama-lama, saya pertama sekali pertanyaan saya, silakan Pak Bambang dan Pak Asep memperkenalkan diri ke sahabat Lugas TV. Pak Bambang dulu lah. Selamat sore ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya janjian beberapa kali dengan Pak Sinaga, tapi baru terlaksana hari ini. Dan mungkin itu ada satu energi yang saya justru harus membawa Pak Haji Asep, Pak. Karena kalau sendiri kayaknya pincang. Karena kenapa? Karena saya itu mengangkat Geger Cilegon itu juga ya, mengangkat Geger itu udah lama Pak, bertahun-tahun gitu ya. Dan memang tidak jenuh-jenuh, karena saya melihat ada prasasti. Apa sih prasastinya? Yaitu prasasti saya melihat ada Yayasan Ki Wasid gitu. Kalau Yayasan Ki Wasid tidak ada, mungkin Geger Cilegon juga sudah tertutup, tenggelam sudah. Dan saya juga nggak akan tertarik untuk mengangkatnya. Tapi karena ada itu, maka saya akhirnya memperdalam. Alhamdulillah sekarang saya sudah dipanggil-panggil sama siapapun, termasuk Lugas TV, untuk cerita tentang itu. Saja perkenalannya. Terima kasih. Silakan Pak Haji Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Asep Saifullah. Saya dilahirkan di Bojonegara, rumah di Cilegon. Saat ini saya dititipin sama orang tua untuk menjadi ketua Yayasan Ki Haji Wasid 1888. Jadi antara tujuannya adalah ya untuk melanjutkan perjuangan cita-cita leluhur para pahlawan Geger Cilegon. Demikian, terima kasih. Oke, sahabat Lugas TV. Ini ada pertanyaan saya, mungkin Pak Bambang atau Pak Asep yang bisa menjawab ya. Sejak kapan mulai berdiri Yayasan Ki Wasid dan apa saja kegiatannya untuk saat ini? Pak Asep kali. Asep, ya. Silakan Pak Asep. Yang punya Pak Haji. yayasan. Iya. Yayasan Ki Haji Wasid sendiri ya dulu digagas oleh orang tua kami, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Andes Mansur Muhyiddin. Ayahanda itu membuat yayasan Kiai Haji Wasid Cilegon, termasuk salah satu pendirinya dahulu Pak Winji, Pak Ahdi Suluwi, Pak Aab juga termasuk kalau nggak salah itu ya. Kemudian karena kevakuman beliau para kesepuhan, akhirnya saya membuat akte baru, yaitu Yayasan Ki Haji Wasid 1888. Jadi beda, kalau yang pertama Yayasan Ki Haji Wasid Cilegon, kalau yang sekarang Yayasan Ki Haji Wasid 1888. Tahunnya, oke, siap. Nah, itu ya, itu dulu
digagas pertama kali untuk mandiri, ya tujuan pertama sih sama, yaitu untuk melanjutkan perjuangan pahlawan Geger Cilegon dengan mendirikan lembaga pendidikan waktu saat itu SMA. Itu 1984 kalau nggak salah ya. Itu masih numpang tempatnya di Yayasan Al-Khairiyah Pegantungan. Kemudian pada tahun 1985 itu pindah ke kampus yang baru, yaitu di belakang Ramayana di Link Barokah. Itu dipindah, termasuk peresmian pemindahan makam Kiai Wasid dari Jalan Raya Kiai Haji Wasid dipindahkan ke dalam kampus, karena jalan raya saat itu ada pelebaran, jadi makam Kiai Wasid yang ada di paling pinggir komplek pemakaman 7 pahlawan yang dibawa dari Desa Sumur, Ujung Kulon, petilasan terakhir ya, dibawa oleh Belanda, Alkisah diseret sampai ke Cilegon. Nah, dari lokasi itu, kalau sekarang kan namanya toko semi seberangnya. Dulu kampung gudang. Iya, kampung gudang. Maksudnya lingkungan kampung gudang. Nah, dari situ karena kena floating Jalan raya. pelebaran jalan raya, akhirnya makam Kiai Haji Wasid khususnya dipindahkan ke kampus pendidikan Kiai Haji Wasid. Oke, wow, luar biasa Pak Asep penjelasannya, sahabat Lugas TV. Artinya tadi berdirinya yayasan ini 1984. Ya Pak. Dengan pergantian nama juga Pak ya. Oke Pak Haji. Nah, berikutnya untuk yang pertanyaan kita berikutnya, sejak kapan dibangunnya workshop sejarah Geger Cilegon dan apa maksud tujuannya mendirikan workshop Geger Cilegon? Nah, mungkin ini Pak Bambang Ya, ya kan? saya. Iya kan? Iya. Silakan Pak Bambang. Pertanyaannya berat nih kalau sejak kapan. Iya. Jadi kalau itu saya harus mulai dari sejak kapan saya mencintai sejarah ini. Ya. Jadi sejak mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu. Oh, iya. Saya tertarik dengan sejarah ini. Ya tadinya awalnya karena Ki Wasid tadi. Ada nama Ki Wasid, orang ngomong Ki Wasid Geger Cilegon, orang Geger Cilegon Ki Wasid. Jadi siapa sih sebenarnya, apa sih peristiwanya? Ternyata saya masuk terus ada yang minta dibuatin sih, katanya kebetulan salah seorang yang dalam peristiwa itu juga ikut, itu Haji Muhammad Ayah, buatin sih katanya biografinya. Jadi saya coba menelusuri, ternyata asik juga gitu. Dan begitu saya menemukan sesuatu, ini bukan sejarah main-main ini. Oh, bukan sejarah main-main. Bukan sejarah main, ini sejarah terbesar bangsa Indonesia gitu. Iya. Karena belum pernah terjadi. Kalau gambarnya gini, kalau yang lainnya ada perang, zaman dulu juga. Tetapi perang itu bukan untuk merebut kemerdekaan yang terencana, diperhitungkan dengan matang dan terorganisir dengan baik gitu. Bukan seperti itu. Ya. Kalau peristiwa ini memang datanya seperti itu yang saya ketemukan, terencana gitu. Jadi ini bukan main-main. Akhirnya saya lebih fokus lagi terus, sehingga mengundang teman, terbentuklah waktu itu Lembaga Budaya Cilegon. Karena tujuannya untuk mengangkat peristiwa ini. Akhirnya saya juga dinobatkan jadi ketuanya. Nah begitu, kadang-kadang anak-anak mahasiswa datang ke rumah ngopi, cerita-cerita. Terpikir kemarin ini setelah saya beberapa hari lagi mendekati perayaan ini gitu, saya ngecat rumah dan sebagainya, udah saya buatin aja, daripada suka ngobrol di pojok-pojok depan rumah, kadang-kadang di halaman, ya saya di belakang aja dari sini nih. Jadi saya bentuk itu workshop sejarah Geger Cilegon. Kenapa? Karena saya menganggap dan barangkali yang setuju atau yang tidak setuju itu kan beda. Silakan nanti kita duduk bareng. Bahwa sejarah Geger Cilegon itu adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Dan betapa pentingnya bangsa Indonesia mengetahui sejarah Geger Cilegon. Ya, kenapa? Karena lewat sejarah Geger Cilegon inilah nanti kita akan memasuki ke belakang, terus sampai ke Kesultanan Banten, sampai ke Demak, Salakanegara, dan terus ke Demak sampai ke Majapahit dan Salakanegara ke sana. Nanti kalau kita kembali dari situ, inilah bangsa Indonesia.
Jadi sejarah itu tidak penting kalau buat mata pelajaran di sekolah, nggak penting. Yang penting sejarah itu bagaimana menciptakan karakter sebuah bangsa. Gitu. Makanya saya menciptakan membentuk workshop itu, ya. Dan yang pertama kali mengawali meresmikannya juga dari Yayasan Haji. Waktu itu dengan ada di sana ya ngobrol gitu. Dan itu saya anggap itu meresmikan, meresmikan walaupun itu wawancara. Itu peresmian yang resminya, ketok palunya lah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini awal dari workshop sejarah pemerintah Kota Cilegon yang kedepannya nanti akan membuat yang sebenarnya. Kali ini kan hayalan saya, bentuknya masih sederhana, tapi pemerintah Kota Cilegon nanti bikinnya memang jadi orang datang itu misalnya pakai set masuk ke situ udah mendengar sebuah cerita apa yang terjadi sampai ke sana, dan kembali itu dia sudah sebagai bangsa Indonesia, loh saya ini harusnya seperti ini loh. Siap. Iya. Tadi kata Pak Bambang Irawan mulanya itu kurang lebih 10 tahun. Iya. Artinya workshop ini baru tahun ini dong. Baru tahun ini menjelang berbarengan di resepnya ya. Artinya 133 baru ada. Asli Cilegon Pak? Asli Cilegon, lahirnya di Anyer. Lahirnya di Anyer, luar biasa. Jadi dengan 10 tahun mencoba menggali iya, kayak gitu ya, ngomongnya. Iya. Dan tahun ini membuka workshop apa itu? Sejarah Cilegon. Iya. Waduh. Terus pertanyaan saya, respon masyarakat sejauh ini seperti apa Pak Bambang untuk ide Pak Bambang ini? Khususnya masyarakat Cilegon ya? Karena memang sekarang begitu digaungkan ya. Siap. Jadi responnya antusias gitu responnya. Tapi waktu saya awal-awal mengangkat sejarah geger Cilegon itu berat sekali. Gitu. Berat sekali. Kenapa? Bahkan saya menyatakan kalau bukan saya pasti sudah putus asa di tengah jalan. Dan sejarah ini tidak akan pernah terangkat. Ya paling adanya di Yayasan Ki Wasit aja di situ. Dan orang juga tertaunya oh itu cuma Ki Wasit seorang. Gak ada siapa-siapa di situ. Paling begitu pesannya geger Cilegon. Tetapi sekarang alhamdulillah antusias di mana-mana. Dan saya juga ya artinya lelah capek saya itu artinya terbayar. Jadi artinya udah selebritis nih. Sekarang kayaknya mudah-mudahan. Ya kalau saya sih artinya siapa tahu kementerian juga akan datang ke tempat saya dulu gitu. Ke rumah saya ya. Iya, biar dengar maksudnya. Kementerian Kebudayaan, karena ya saya juga punya sertifikat tentang banyak lah dari kementerian. Artinya duduk bareng lah. Duduk bareng, ya minimal mendukung lah. Iya. Ada orang yang seperti saya gitu kan. Ya, makanya saya terima kasih sama Lugas TV. Beberapa kali telepon, baru saya nggak enak sendiri. Terima kasih Bambang. Terus ini, bagaimana perasaan Pak Bambang Irawan ditemukan dengan keturunan daripada Ki Wasit ini untuk satu diskusi? Gimana nih perasaan Pak Bambang di sini? Iya, enggak artinya untuk diskusi atau artinya kan beberapa kali ini kan pasti sering ketemu nih dari media-media yang lain kan pasti ya. Gimana nih perasaan justru ditemukan? Itu untung ada pertanyaan ini, saya ini mudah-mudahan ada pertanyaan ini. Saya nunggu. Oh gitu. Iya betul. Karena ini sebetulnya momen penting yang harus saya diketahui oleh teman-temannya. Saya itu memang semenjak merintis gitu kan tidak dengan siapa-siapa, paling ditemenin ponakan terus. Saya juga artinya nggak mau mengajak siapa, takutnya siapa lo kan gitu. Nah begitu suatu saat menjelang ini gitu, saya ngobrol sama kepala dinas beberapa kali, Pak bikin acara gitu dengan wali kota juga saya pernah. Cuman mungkin karena situasi pandemi jadi sulit lah. Tiba-tiba Pak kepala dinas itu menyarankan udah temuin aja dulu ke Yayasan Ki Wasit. Nah berbekal itulah saya berangkat. Ya berarti sesuatu yang sangat apa ya, pertemuan yang itulah momentum gitu. Momentumnya dari 2021 inilah kebangkitan sejarah geger Cilegon itu. Nah, sedangkan saya itu memperjuangkannya tertitah-titah berapa puluh tahun begitu. Nah bayangkan perasaannya, jadi Bapak yang merasakan. Jangan saya gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi Pak Bambang kan ini kan mau acara yang besar gitu ya, mudah-mudahan terlaksana gitu kan. Sejauh apa respon daripada pemerintah kita Kota Cilegon terkait ini? Memang waktu itu saya juga kan awalnya sebagai penggagas sudah lama ya, dan bahkan pernah melakukan itu 2016 kalau nggak salah, ya bikin proposal ke sana mau menjalankan acara ini.
ya mungkin situasinya belum, barangkali harusnya sekarang menjadi gagal, bahkan dari Kapolres sendiri sudah mengundang ajudan, acara sudah ada. Kalau nggak hujan malu Pak, acaranya cuma tenda kesewa, tapi porsi cuma beberapa, ya kan. Sedangkan kita kan acaranya kayak wah mau haul gitu doang. Proposal tuh macet gitu ya, tapi kita laksanakan. Begitu datang ajudan Kapolres, Pak saya siapin parkir, oke Pak sini parkir. Untung hujan gede Pak, angin gede. Jadi akhirnya ngobrol dengan kepala dinas saja waktu itu terlalu hari gitu, terselamatkan. Nah, jadi untuk cerita bagaimana kelanjutannya barangkali yang lebih ini diterangkan oleh Pak Haji Asep pada mengikuti terus kepanitiaan, selalu mengikuti ya. Oke, bisa nanti ke Pak Haji juga saya bikin pertanyaan. Itu Pak Bambang, karena Pak Bambang yang menggagas. Oh gitu, iya. Gitu loh. Jadi Pak Bambang ini kan meningkat di COVID, ya kan? COVID-19. Iya. Ya kan? Artinya acara yang mau besar ini sejauh apa komunikasi sama gugus tugas nih? Karena kurang lebih 10 hari lagi nih. Iya. Ya kan? Memang saya selama ini hanya karena saya itu sebagai penggagas. Jadi nggak mau saya diangkat jadi ketua panitia, ya kan? Nanti kan kurang pandang orang bagaimana. Jadi saya hanya memantau, penggagas. Tapi informasi tetap saya ikutin gitu. Jadi karena situasi ini semakin COVID ini semakin begini, ya saya dengar aja, gitu, dengerin aja. Tapi memang semua sudah diantisipasi. Bahkan terburuknya sekalipun, yang penting pelaksanaan peringatan geger Cilegon ini harus dilaksanakan. Sekalipun itu mungkin bentuknya nanti hanya pemberian piagam kepada para keturunannya, beberapa orang saja diwakili di rumah dinas wali kota, tidak ada siapa-siapa gitu ya, ataupun nanti acaranya apakah lewat, kalau sekarang kan apa sih musimnya itu virtual gitu. Tetapi katanya sudah ada ini ya Pak Haji, dari Satgas gugus tugas itu sudah memberikan peluang, tetapi maksimum 50 orang. Yang penting terlaksana aja. Yang penting terlaksana. Gitu. Itu terlaksana ya. Oke, sekarang ke Pak Haji nih. Oh iya, Ya kan? iya. Pak Haji, ada masyarakat seperti Pak Bambang Irawan yang menggali puluhan tahun, 10 tahun kurang lebih gitu kan. Ya, kurang lebih. Pak Bambang Irawan ini sekarang di layar di YouTube, di pemerintahan lagi ramai nih di Kota Cilegon. Cuma media. Gimana nih pendapat ataupun tanggapan Pak Haji Asep kepada Pak Bambang Irawan? Ya, terima kasih sebelumnya kepada masyarakat yang antusias terhadap sejarah sendiri ya, sejarah daerahnya sendiri. Termasuk Pak Bambang, banyak juga mahasiswa yang membuat skripsi mengenai peristiwa geger Cilegon ini. Ada dari dari Jogja, dari UIN, dari Tirta, karena ya termasuk ini peristiwa yang besar. Ya, menurut saya, kalau saya mau takut membesar-besarkan yang berani, kalau saya mau berani ya kalau ini kan saya jangan iya, alhamdulillah masyarakat ya, karena ini peristiwa sejarah daerah ya. Siapa lagi yang mau mengangkat sejarah ini kalau enggak pribuminya sendiri, artinya penduduk lokal sendiri gitu kan. Terutama apalagi ya pejuang saat itu bukan Ki Wasit sendiri. Siapa Ki Wasit kalau tidak didukung oleh masyarakat. Dan Ki Wasit sendiri kan misinya dari atas usulan masyarakat semua. Jadi para alim ulama saat itu melihat kondisi masyarakat yang tekanan dan ya kan, intimidasi dari penjajahan Hindia Belanda begitu kuat setelah terjadi bencana letusan Gunung Krakatau. Jadi sangat memprihatinkan lah kondisi masyarakat. Maka ditekan, apalagi tekanan dari penjajah itu sangat berat ya. Jangankan manusia ya, semut sendiri kalau diinjak mau ngegigit kayak gitu, istilahnya begitu. Ya alhamdulillah para ulama, asatiz membuat pertemuan-pertemuan kecil, akhirnya ya terbentuklah suatu keputusan bahwa kita harus melakukan tindakan. Gitu. Dan ya kebetulan Ki Wasit ini ya
ditunjuk oleh para ulama Banten ya untuk menjadi pimpinan gitu kan. Jadi ya adalah nama Kiai Haji Wasid di atas gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti Dituakan. Kira-kira dituakan. Iya, iya. Kebetulan ya saya selaku keturunannya ingin mempertahankan spirit, semangat itu jangan sampai luntur dari masyarakat Kota Cilegon khususnya. Karena ya semangat itu kalau hilang nanti nggak ada keinginan untuk memajukan wilayahnya kan gitu ya. Jadi saya pertahankan melalui ya, lembaga pendidikan kita, sejarah kita ajarkan ke lembaga pendidikan kita supaya ya mengenal, karena sejarah itu adalah kata Pak Bambang tadi membentuk karakter. Siapa sih kita ini keturunan berjuang loh gitu. Jangan sampai malu-maluin leluhur kita, buyut kita tuh seperti dahulu seperti ini, tapi kok anaknya seperti ini sekarang gitu kan. Jadi ya kita ya termasuk membina masyarakat juga supaya ya kita komitmen dengan misi atau ya yang saya sebut si hitoh ya. Alhamdulillah sekarang wali kota yang baru ini ingin membawa Cilegon ini kepada hitoh perjuangan geger Cilegon itu. Ya semoga ya masyarakat juga mendukung. Ya, otomatis nggak seperti membalikan telapak tangan. Jadi ada proses lah. Kalau memang belum sempurna mungkin akan disempurnakan pada berikutnya. Oke, sahabat Nugas TV. Geger Cilegon, kalau tidak salah kami dari dunia jurnalis Hari Pers Nasional yang bulan 2 kemarin kami mengadakan penanaman pohon di Tugu Cilegon ya, yang di sebelah Kodim ya. Katanya ada Tugu Geger Ya, Cilegon ya. katanya Pak Bambang belum tahu. Soalnya saya berupaya mengangkat sejarah Geger Cilegon itu susah. Oke, apalagi ya. bikin tugu. Oke. Ya. 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 Jadi artinya kami dunia jurnalis sangat menghargai tentang pergerakan daripada Geger Cilegon ini. Kembali ke Pak Bambang nih pertanyaan saya. Boleh nggak diceritain kendala membangun workshop sejarah Geger Cilegon? Ya, tadi memang sudah saya singgung ya. Kalau kendalanya memang justru tidak ada begitu membangun workshop Cilegon, banyak sambutan gitu. Media aja semua datang, Nugas TV datang semua yang ada di Cilegon. Kendalanya itu ya ketika saya mulai merintis untuk mengangkat sejarah itu susah. Jadi kemana-mana, bahkan ada teman ya yang teman selalu bersama saya gitu, memang dia di media karena selalu bersama saya tiap hari ketemu. Jadi akhirnya kalau saya ngomong sejarah itu cuma waduh katanya pusing dia. Tapi ada kata-kata yang saya ingat sampai sekarang, itu ucapan dia itu bahwa saya ini aneh, heran katanya zaman sekarang ada orang yang mewakafkan sisa hidupnya. Ya memang sampai sekarang dia aktif di media ya, di lokal news masih ya, sekarang katanya ada PPS yang mewakafkan sisa hidupnya untuk sejarah Geger Cilegon. Tapi setiap saya ngomong Geger Cilegon dia pas nggak capek dengar dia, karena tiap hari saya mau cek ketemu. Nah itu jadi kemana-mana nanya, sampai setiap orang Pak susah ngangkat Geger Cilegon, nggak ada datanya. Datang lagi saya cerita mantan dari beberapa tahun berkaitan sama sejarah lah gitu ya, susah Pak, nggak ada datanya. Orang-orang datang aduh susah. Jadi semua itu tidak pernah ada yang mendorong. Jadi yang mendorong saya sendiri akhirnya. Termasuk ada lembaga itu. Jadi begitu kesininya ya udah enak gitu sekarang kita, apalagi dipertemukan sama Yayasan Ki Wasid gitu. Orang kan berpikirnya artinya yang menindihnya itu cuma Yayasan Ki Wasid aja. Dan memang wajar karena Ki Wasid sendiri juga memang dinobatkan sebagai Raja Banten pada waktu itu 9 Juli 1888. Ini saya pertama kali bilang ini di mana-mana. Jadi Banten itu pernah menobatkan raja di abad 19 itu di Jombang Wetan, dan yang dinobatkan itu Raja Haji Wasid gitu. Padahal memang itu sebetulnya gini, rencananya kan yang dalam rapat-rapat itu ya, rapat banyak gitu. Jadi saya kalau cerita itu memang
udah ya, ini singkatnya aja. Jadi rapat terakhir udah disepakatilah bahwa nanti kalau kita merdeka itu membentuk pemerintahan, rajanya itu Haji Tubagus Ismail. Kenapa? Karena memang ini ada turunan darah dari bangsawan Kesultanan, wajar mewarisi Sultan Banten. Kemudian patihnya siapa gitu. Padahal di sana banyak ya, ada Haji Marjuki, ada Haji Muhammad Singadeli dari Kalon, Haji Abu Bakar, Haji Asnawi, Haji Abdul ini Hamid gitu ya. Terus tapi kenapa pilihannya jatuhnya ke Haji Wasid? Pilihlah Haji Wasid. Berarti ini punya kapasitas tersendiri, sehingga dalam rapat itu ditentukan 2 orang ini muncul, dan itu dibuktikan sampai terjadi penobatan raja. Kenapa? Karena waktu tanggal 9 Juli kalau tidak ada raja dan patih, siapa yang memimpin peristiwa Geger Cilegon ini, peristiwa ini? Makanya mereka sudah berpikir pagi dinobatkan gitu. Jadi Pak Bambang, saya bisa merasakan seperti perasaan Pak Bambang. Ya. Mungkin ocehan orang banyak, maaf, mungkin sudah stres ini, menggali ke sana, mungkin seperti itu, ya kan? Nah, ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Memang begitu yang saya rasakan. Ya. Tapi dengan perjuangan dan tekad ya, yang kuat. Terus dengan kejadian cerita dari Pak Bambang menggali, tentunya kan ada bangunan-bangunan, contohnya kepatihan apa? Contohnya iya. Keserahan atau apa? Artinya ada bangunan yang tentang cerita yang saya dari Pak Bambang tadi. Sampai sejauh ini bangunan itu masih dipelihara oleh pemerintah atau sudah seperti apa gitu. wujudnya sekarang bangunan itu? Jadi saya cerita tadi, saya sambung sedikit ya. Di samping memang perasaan mungkin menuduh apa gitu ya. Terus lagi cibiran-cibiran itu banyak, termasuk apalagi paling giat urusannya politik. Karena kita sudah didoktrin, dibina dalam hidup, dalam suasana budaya politik itu adalah membangun itu nanti buat kepentingan politik itu. Kita terpikir sudah semua, makanya saya maklumin aja lah. Tapi saya terus saja jalan mengikuti. Di sana ada kuburan saya sama ponakan tuh. Ada misalnya ponakan. Lihat batu nisan. Kan sebagai awalnya itu kan batu nisan dilihatin, siapa tahu ada ya kaitannya. Satu-satu mungkin ada orang lihatin itu lagi apa. Iya kan? Bahkan itu Temenggung, Ngabei tahu kan, kalau Ngabei, kuburan Ngabei depan masjid, itu juga di situ dulu seharian gitu ya. Satu dilihatin begini. Ya kalau orang lewat kan nyangkanya apa? Ya kan? Gitu. Terus, nah akhirnya itu satu ya, terus kemudian menelusuri setelah saya menemukan bukunya Sartono Kartodirjo, Profesor Dr. Sartono mengambil doktornya itu di disertasi buku itu di sana di Belanda, dan orang luar negeri dulu yang baca, orang Indonesia mah baru tahun 1984 itu baru baca, orang sana udah dulu karena itu juga diterjemahkan. Nah, di situ saya merenung. Ini ditulis di Belanda, tapi yang diceritakan peristiwanya di Cilegon gitu. Oh dia bisa dari sini ke sini ke sini ke sini. Oh ada orang seperti itu kata saya. Di sana nulis, dia tak ke sini. Coba nulisnya di sini nanya-nanya, misalnya kan ditunjukin wajar. Ini kan nulisnya di Leiden, Belanda. Jauh ya itu Pak dari Cilegon? Jauh. Tapi dia menulis itu, dan ini lokasi ini saya pernah menginjak, gitu ya. Lokasi ini rumah Dumas, Hendrik Frankies Dumas itu juru tulis di asisten residen, dan waktu malam itu jadi diserang rumahnya. Ini rumahnya saya tak pernah menginjak. Terus penjara, penjara saya kan dulu waktu kecil masih sempat, walaupun sudah ada atapnya. Yang sekarang jadi SMP Negeri 1 Curug. Oh, SMP Negeri 1 dulu itu penjara. Itu penjara, itu. Jadi, nah, kok saya ini. Terus kemudian ada cerita lagi, dulu Cilegon itu ada ibu kota Afdeling Anyar. Afdeling Anyar itu Afdeling kayak perkebunan gitu ya, kalau zaman dulu ada gitu Afdeling ya. Oh, Afdeling itu ini, kalau sekarang kabupaten. Oh iya. Kabupaten, kalau dulu kan residen.
Addeling gitu Addeling, posisinya oke, ya kabupaten. Ya, Itu kalau zaman provinsi, sekarang secara kabupaten lah. Gitu ya. ya. Jadi karena ibu kotanya di Cilegon, berarti kan punya gedung pemerintahan. Iya. Namanya gedung pemerintahannya itu kalau sekarang mah mudahnya aja ya gedung Kabupaten Serang lah sama Iya, iya. jajarannya di situ. Nah saya waktu kecil kata saya ini tanah kosong bekas apa ini? Luas itu tanah kosong, cuman ada ini aja bata-bata gitu, ya kan? Saya waktu kecil tuh merenung ini nih apa sih ya dulu gitu waktu saya umur 5 tahun tahun 65 kayaknya pas 68 lah gitu lah. Nah begitu diceritakan ini makanya saya pernah menginjak semua apa yang diceritakan di Artinya timbul lagi semangat Nah ketika membaca buku Sartono, jadi saya mengklaim lah Sartono mah walaupun dia cerita mengarang buku belum tentu tahu tempatnya. Ya. Kalau saya sudah jelas tahu ceritanya karena baca buku, ya kan, dan tempatnya. Tempatnya. Jadi lebih gitu, Siap. plus gitu. Iya benar nggak Pak Haji? Benar kan? Kalau Sartono belum tentu tahu tempatnya di mana lokasinya. Kalau saya ya karena saya baca buku berarti saya sudah tahu tempatnya, bukunya tahu berarti plus saya di atas. Nganem deh sedikit. Ya kan nggak apa-apa kan memuji diri sendiri daripada saya nggak ada yang muji dari kita. Iya. Oke, terima kasih luar biasa Pak Lugas TV. Sore hari ini narasumber kita bajunya Pak Bambang ini Budayawan Budayawan, ya. Cilegon, Geger Cilegon tahun suatu Iya. sejarawan. Ini sudah ada komunitasnya atau seperti apa? Atau Pak Bambang aja yang nyetak sendiri? Nah ini kebetulan saya kan sama paling kok ngobrol sama anak gitu ya terus. Jadi anak saya itu mengikuti saya gitu. Anak saya tinggal di Kasemen. Jadi apa yang saya omongin itu kayaknya dia tuh melakukan. Termasuk penelitian masalah pakaian orang dulu tuh kayak gimana sih di Cilegon, dia rancang. Terus golok-golok orang dulu tuh gimana, terus dia rancang gitu ya sambil jalan tuh. Kemudian pas terakhir ini juga katanya Geger Cilegon itu menang apa kalah? Secara garis besar saya bilang Geger Cilegon itu sukses. Ya, karena tidak suksesnya ada kendala sedikit tuh meleset. Semua kan sudah dihitung ya. Sudah diperhitung oleh para kiai zaman dulu itu nggak sembarangan itu melakukan itu ya. Pokoknya detailnya itu ada gitu. Di buku itu dijelaskan secara detail itu ya Profesor Dr. Sartono. Nah akhirnya untuk penyerang pertama itu Cilegon dulu dikuasai. Di Cilegon sukses gitu. Nah makanya goloknya ini yang satu bagus tidak rompal. Oh, Yang sebelah kenapa harus rompal? Habis perlawan gitu tuh gimana? Karena gagal untuk menguasai Serang, kota Kabupaten Bandung gagal. Nah, jadi dibuat sama anak saya goloknya rompal. Kenapa harus bulan emas? Bulan emas itu sama dengan ini Pak, matahari mau tenggelam itu kan kuning. Oh iya. Iya, kuning itu. Iya. Terus apakah matahari itu tenggelam tidak muncul lagi katanya gitu. Anak saya akan muncul menerangi dari timur nanti, makanya Indonesia itu akan bangkit. Ini hayalan saya, tetapi ya namanya berharap sah saja bangkitnya Indonesia itu menjadi, makanya kalau masuk lorong waktu workshop Geger Cilegon itu di situ lebih jelas nanti, tapi ini sekilas saja. Siap. Bangkitnya negara Indonesia itu posisinya di atas gitu, nanti ini tenggelam, matahari ini Geger Cilegon tenggelam di barat, muncul di timur dari situ terang gitu. Itu kalau mengikuti nanti Pak, kali datanglah ke workshop. Kalau itu hanya di Tapi tim workshop. saya udah ke workshop kan Pak? Tapi belum masuk lorong waktunya. Oh belum. Kalau itu- Apa pakai pin atau apa ke lorong itu pakai pin? Pakai password. Jadi saya ingin menciptakan sesuatu itu dengan ini Pak Ji, dengan sesuatu itu yang artinya sesuatu yang kira-kira ini tuh jangan sembarangan masuk gitu. Ah, itu makanya tadi. Jadi syaratnya apa? Minimal orang 8, orang 9 nggak boleh. Kurang dari 8 juga nggak boleh. Terus memang sudah diniati mau masuk lorong waktu. Kira-kira gitu. Sakralnya. Padahal mas saya itu sejarah, betul-betul sejarah. Tidak ada unsur mistis, mitos tidak ada. Tetapi kita nanti kembali dari situ tahu diri kita ini bangsa Indonesia apa bukan. Itu Pak. Tahu jati. Karena kita kan mau tahu jati diri. Ya, Terima kasih Pak iya. Umar. Sekarang ke Pak Haji. Ada ke Pak Haji. Di Wahid ini kan
bisa dikatakan terkenal. Iya, terkenal besar. Terkenal. Sampai kemana-mana. Mungkin sebagian masyarakat Cilegon dari Google dari mana dia Iya. nggak tahu. Boleh nggak Pak Haji cerita singkat aja gitu, seperti apa sih sosok Ki Wasit ini Pak? Artinya kan dari turunan-turunan pasti menceritakan ini Pak. Pak Haji silakan, monggo Pak Haji. Kalau Ki Wasit sendiri ya seperti pada umumnya kiai-kiai Cilegon, artinya low profile, cuma agak tegas, lebih tegas gitu ya. Suka membina masyarakat di tempat-tempat pengajian, ya karena misi beliau itu kan pertama itu meninggalkan kalimat tauhid, la kalimatillah. Keduanya itu melaksanakan syariat Islam. Yang ketiga, ya yang kaitannya dengan kondisi masyarakat saat itu menyelamatkan masyarakat dari penindasan. Ya kaitan dengan saat itu ya masyarakat Cilegon ditindas oleh, terutamanya salah satu kejadian sebagai contoh ketegasan beliau itu ketika sebuah pohon kepuh itu dijadikan tempat ibadah, disembah oleh masyarakat itu kan, meskipun saat itu ada penolakan dari masyarakat, tapi Ki Wasit tetap melaksanakan niatnya untuk membasmi kemusyrikan itu. Jadi maka ditebanglah pohon kepuh itu. Pohon itu besar, jadi nggak mungkinlah sendirian juga. Wow. Jadi, alhamdulillah dapat dukungan oleh ulama-ulama yang lain. Akhirnya pada suatu malam ditebang. Sampai setelah penebangan pohon itu Ki Wasit yang disidang oleh pemerintah Indonesia. Tapi dia pelaku gitu Iya, loh Pak. dia pelaku. Zaman sekarang itu tersangka banget, tersangka. Jadi dituduh merusak kebun orang, Iya, tuduhnya itu tuduhan. Tapi itu dakwah untuk membasmi kemusyrikan itu tadi. Ketegasan beliau di situ. Oke. Pak, kembali ke Pak Bambang Lagi. Dengar-dengar katanya mau bikin film. Udah sejauh apa sih prosesnya? Persiapannya? Nah, kalau persoalan film ini yang jawab dua orang ini. Karena begini, kalau saya mah film juga baru hayalan. Oh. Hayalan itu begini, ini sebuah sejarah besar, harus dibuat film yang maha besar lagi, super besar. Tapi dengar-dengar udah ada panitia. Ya, artinya ini saya dulu ya, tetapi artinya memang harus dilakukan dengan itu gitu, apa namanya, bagaimana film ini dibuat besar. Oh. Jangan dengan klasifikasi kelas rendah. Hayalan. Iya, hayalan. Iya, siapa? Malah saya tahunya begitu ketemu kemarin ini baru tahu saya dari Pak Haji Asep, ternyata itu sudah matang Pak. Gitu. Oh. Rencana pembuatan film itu walaupun ada kendala sedikit, tapi saya ya itu sebenarnya kesini nanya. Tadinya tidak saling tahu ini. Tidak cari tahu Pak. Saya hayalan. Iya. Ya. Ketemu. Cerita. Iya. Baru cerita. Nah, ada pematangan gitu. Sudah ada pematangan pembuatan film. Makanya ya kalau itu saya jawab langsung ya. Iya, silakan Pak. Hayalan. Iya. Hayal film yang luar biasa gitu. Bisa ditonton bukan orang Indonesia, dunia internasional. Artinya dari jejak digital lah. Iya. Artinya untuk cucu-cucu ada. Bioskopnya itu bioskop besar layar lebar Iya. gitu. Nah, Silakan Pak Haji. Aduh. Ya selama ini memang semangat dari ya, saudara-saudara gila ya untuk mengangkat peristiwa ini menjadi sebuah karakter dari masyarakat itu sendiri. Awalnya dari situ, jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman sejawarawan, budayawan membuat film-film terkait dengan peristiwa Geger Cilegon. Ada yang satu skin mengambil kejadian seperti tadi penebangan pohon kepuh. Ada lagi skin yang lain terjadinya pembakaran di Kampung Beji. Itu kejadian lain lagi ada penghancuran benteng Kesultanan. Jadi ya alhamdulillah masyarakat itu membuat video-video itu. Maka terakhirlah
inisiatif dari PH dari Jakarta untuk membuat peristiwa itu ke layar lebar ngangkat. Nah, selama ini kan hanya YouTube Iya, siap. Iya, film-film pendek 30 menit gitu. Kita rencana dari PH ini membuat 2 jam 60 menit. Nanti ya layaknya di bioskop kan, karena layar lebar. Jadi iya. Cuma ya kembali lagi kondisi sekarang. Jadi sudah lengkap, udah skripnya udah jadi. Ya meskipun ya kalau dilempar ke forum ya tetap ada beberapa kepentingan masih ada. Jadi tetap yang kita ambil adalah dari versi ahli warisnya. Jadi yang kita ambil situ, itu ada judulnya kita ambil The Patriot of 1888. Oh, sebenarnya nggak usah dikasih tahu dulu biar penasaran. Iya, udah lanjut ya. Tapi karena semangatnya Pak Haji. Iya, luar biasa. Karena semangat itu ya, semangat dari pejuang saat itu juga nggak bukan seperti apa tentara yang resmi gitu ya. Jadi keluar dari hati nurani untuk membela daerahnya, membela nasibnya, untuk merubah kehidupannya, maka terjadilah perlawanan itu dari semangat itu. Ya salah satunya terjadi kejadian peristiwa di Toyomerto itu. Iya. Nah, itu semangat dari perjuangan. Nanti lebih detailnya sejarawan aja. Oke, kalau kita mengulas mungkin nggak habis-habis. Bisa Pak Bambang ya. Iya. Ada nanti sesi-sesi berikutnya, Iya. ya kan? Supaya Pak Bambang nggak bosan datang ke tempat Iya, kita, ya. terus biar nggak penasaran, Penasaran juga, kan? Iya, kalau dibuka semua, pulang. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini terakhir. Saya dapat informasi barusan dari Dinas Pariwisata Kota Cilegon. Ngapain Pak? Ada apa di Pak? Artinya udah mulai ini chemistry-nya udah gitu. Saya juga bingung ini. Eh. Makanya saya bilang segala sesuatu itu pertemuan itu ada yang mengatur. Iya, ada yang menentukan. Saya tidak janjian, sering itu. Saya tidak janjian mau ke dinas gitu. Malah janjiannya ke Lugas TV. WA-nya juga ke sini, makanya nggak nyambung tadi itu. Nggak nyambung. Ternyata beliau dipanggil oleh kepala dinas. Saya juga dipanggil menghadap tadi itu. Ya akhirnya ketemu ternyata ya pematangan masalah 9 layar itu. Aduh. Gimana perasaan Pak Bambang? Iya, saya tambah semangat aja gitu. Ya apalagi Pak Haji nih ya, yang dari dulunya sendirian aja nggak ada temennya. Ya lagi wasit sendirian aja kan gitu. Oke. Ya sekarang semua orang sudah masuk akal dulu. Ya mohon maaf nih, pasti kepentingan cuma politik. Iya, sejarah itu nggak jauh dari itu. Makanya saya waktu mengangkat pertama juga udah dicibir, udah lari. Ini ujung-ujungnya katanya ngomong gitu ya. Pak, dia saya dengerin aja namanya Facebook kan orang boleh ngomong. Oke, Pak Bambang Irawan dan Pak Haji Asep, luar biasa kita. Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau kita bahas nggak habis-habis nih. Iya. Ya. Saya minta dari perbincangan kita ini closing statement aja masing-masing dari Pak Bambang sama Pak Haji dan kepada masyarakat Cilegon atau sahabat Lugas TV. Nah, ya Pak Haji, saya ngikutin aja. Saya mengambil prinsip dari orang Jepang ya. Mungkin orang Jepang sangat bangga dengan samurainya. Pasukan samurai sangat dibanggakan oleh orang Jepang. Salah satu faktor yang membuat maju bangsa Jepang itu adalah kecintaannya terhadap sejarahnya sendiri. Nah, saya juga di sini mengajak orang Cilegon, potensi Cilegon itu sangat besar. Kalau salah kelola, itu juga manfaatnya akan hilang. Jadi semangat itulah yang kita bangun. Spirit akan saya camkan kepada jiwa-jiwa masyarakat Kota Cilegon untuk membangun bersama-sama kota yang kita cintai ini. Terima kasih. Ada tambahan, Pak Bambang? Ya, memang tadi sudah saya katakan bahwa sejarah itu kalau cuma mata pelajaran di sekolah tidak penting. Nggak ada. Jadi bagaimana biar bisa membangun karakter sebuah bangsa itu lewat sejarah itu. Tiba-tiba juga Pak Ketua Yayasan Ki Wasin ini malah memberi kesempatan kepada saya untuk mengajarkan di
di kawasan pendidik sekolahannya kan sesuatu yang luar biasa Pak. Artinya nggak mungkin orang perusahaan lain, bukan perusahaan, sekolah-sekolah lain langsung menyatakan begitu karena beliau punya otoritas mengatakan itu. Ya, walaupun ini saya terima dengan baik dan itulah sebetulnya gitu. Harus kita ajarkan sejarah daerahnya sendiri. Gitu. Jadi luar biasa ya. Dalam closing statement saya sekaligus mengucapkan pada Lugasnet yang sudah mempertemukan ya, kepada Pak Haji Asep yang sudah memberi kesempatan kepada saya mungkin untuk orang pertama kali di Cilegon yang ngajar sekolah yang ngajar sejarah Geger Cilegon di sekolah gitu. Jadi biar sekolah negeri ikut-ikutan gitu. Iya. Pasti. Allah. Buatan lokal. Jadi dari yayasan dulu gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sahabat Lugas TV, bincang-bincang kita sangat asik. Mungkin masih banyak nanti kita gali untuk episode berikutnya, ya. Dan mudah-mudahan acara di tanggal 9 Juli berjalan dengan lancar. Amin. Walaupun kita lihat kondisi negara kita, apalagi Kota Cilegon khususnya peningkatan COVID semakin meningkat. Di sesi terakhir ada sosok di Lugas TV, Pak Blangkon, yang akan memberikan kita intisari daripada bincang-bincang kita. Ya. Pak Blangkon mau ngomong apa? Kita mau dengarkan dulu. Iya. Kita mau ngomong apa nih Pak Blangkon? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita simak dan dengar sama-sama perbincangan kita tadi. Di sini Pak Blangkon ada beberapa benang merah. Narasumber kita Bapak Haji Asep, keturunan kelima dari Kiai Haji Wasit, yang semua di Bumi Banten ini pasti kenal, dan didampingi oleh Bapak Bambang Irawan sebagai pengajar, memperingati sejarah Geger Cilegon. Tujuannya antara lain untuk melanjutkan perjuangan kita, Kiai Haji Wasit dan pejuang-pejuang lain. 2. Keturunan kelima Kiai Haji Wasit, mungkin saudara berperan untuk ikut goreskan tinta emas demi sejarah. Yang ketiga, pemirsa, ini yang sangat merah benar. Kiai Haji Wasit pemberontak di mata penjajah, tetapi pejuang jihad sahid di mata Tuhan. Sampai jumpa.